Bayangkan hidup Anda seperti sebuah medan magnet raksasa. Apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan lakukan bukan hanya sekadar gema dalam ruang hampa, melainkan getaran yang menarik atau menolak aliran kemakmuran yang tak terlihat. Dunia ini tidak semata-mata diatur oleh hukum ekonomi, statistik, atau keberuntungan. Ia tunduk pada kekuatan batin yang tak kasat mata, namun luar biasa nyata. Magnet kemakmuran bukan sekadar buku tentang kekayaan dalam bentuk materi, tetapi tentang seni menghidupkan kekuatan dalam diri, kekuatan yang selama ini tertidur, menunggu diaktifkan oleh kesadaran, tekad, dan tindakan yang selaras. Setiap bab dalam buku ini adalah undangan untuk menyelam lebih dalam ke dalam samudera potensi Anda sendiri. Ini bukan perjalanan menuju mendapatkan lebih banyak, melainkan perjalanan pulang ke diri sejati, di mana sumber kekayaan sejati berada. Disinilah Anda akan menemukan bahwa pikiran bukan hanya alat berpikir, tapi magnet penarik realitas. Bahwa kegagalan bukan batu sandungan, tapi pijakan untuk meloncat lebih tinggi. Bahwa tindakan kecil, jika dilakukan dengan arah dan makna, bisa membuka pintu-pintu yang tak pernah Anda lihat sebelumnya. Bersiaplah. Buku ini akan membawa Anda dari keraguan menuju keyakinan, dari kelelahan mental menuju ketekunan yang membara, dari sekadar bertahan hidup menjadi benar-benar hidup, penuh daya, arah, dan keberlimpahan. Selamat datang di perjalanan menghidupkan kekuatan batin Anda untuk menciptakan kekayaan yang sejati. Bab 1. Hukum kekuatan batin. Di dalam diri setiap manusia tersembunyi sebuah medan tak terlihat, namun begitu nyata dalam dampaknya, sebuah kekuatan batin yang, jika diaktifkan, dapat membelokkan arah hidup seperti angin membelokkan layar kapal. Kekuatan ini bukan sihir, bukan pula mitos spiritual tanpa dasar, tetapi hukum halus yang bekerja dalam diam. Memancar dari dalam pikiran, meresap ke dalam tindakan, dan menciptakan realitas. Seperti hukum gravitasi yang tak terlihat namun mengatur seluruh gerak semesta, kekuatan batin adalah fondasi dari setiap bentuk kemakmuran yang bertahan lama. Setiap manusia lahir dengan benih kekayaan yang tertanam di dalam dirinya, bukan dalam bentuk uang atau warisan, tetapi dalam bentuk potensi yang nyaris tak terbatas. Namun, sebagaimana benih tak akan tumbuh di tanah yang kering atau beku, potensi ini pun tak akan berkembang dalam pikiran yang tertutup atau hati yang tak percaya pada dirinya sendiri. Benih itu hanya menunggu dua hal, disadari dan dipelihara. Ia adalah ide yang belum dijalankan, keinginan yang belum diklaim, keberanian yang belum dibangkitkan. Ketika kita mulai menyadari bahwa kekayaan bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar, melainkan dibangkitkan dari dalam, maka paradigma hidup berubah. Dunia luar bukan lagi medan perburuan, tapi taman untuk menumbuhkan dan menuai hasil dari benih yang kita rawat dengan kesadaran, tindakan, dan keyakinan. Namun, sebelum benih itu tumbuh, kita harus berani menghadapi satu penjaga gerbang paling licik, suara keraguan dalam diri sendiri. Suara itu halus tapi tajam, terdengar seperti logika, tapi sesungguhnya berasal dari ketakutan. Siapa kamu untuk bermimpi sejauh itu? Bagaimana jika kamu gagal lagi? Bukankah lebih aman tetap di sini saja? Seni sejati dalam menghidupkan kekuatan batin adalah bukan menyingkirkan keraguan, tapi mengubahnya menjadi bahan bakar. Seperti api yang bisa menghanguskan atau menghangatkan, keraguan adalah energi mentah. Jika dikelola dengan kesadaran, ia justru mendorong kita untuk mempersiapkan diri lebih matang, untuk bergerak lebih pasti, dan untuk membuktikan bahwa kita lebih besar dari rasa takut. Bayangkan seorang pematung berdiri di depan balok marmer besar. Bagi orang awam, itu hanya batu, tak bernilai, tak berbentuk. Tapi bagi sang pematung, di dalam batu itu tersembunyi sebuah karya agung. Ia tak menciptakan patung itu dari ketiadaan, melainkan membebaskan bentuk yang selama ini tersembunyi di dalam batu. Demikian pula nasib dan kekayaan kita. Ia bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang kita ukir dari dalam. Dengan setiap pikiran sadar, kita memahat kejelasan. Dengan setiap keputusan bijak, kita memahat arah. Dengan setiap keberanian melangkah, kita memahat masa depan. Kitalah pematung nasib kita sendiri, dan batu marmernya adalah potensi kita. Pikiran adalah medan energi. Ia memancarkan gelombang ke semesta,
Dan seperti magnet, ia menarik hal-hal yang selaras dengannya. Pikiran penuh kekhawatiran menarik lebih banyak kekacauan. Pikiran penuh syukur menarik kelimpahan. Ini bukan metafora puitis, tapi prinsip energi yang telah dibuktikan oleh sains dan pengalaman ribuan manusia yang telah mengubah hidupnya melalui perubahan pola pikir. Kekuatan batin bekerja seperti hukum gravitasi, tidak terlihat, tidak bisa ditawar, dan berlaku untuk semua orang. Ketika Anda membiarkan diri Anda tenggelam dalam pikiran positif yang jujur, bukan basa-basi, Anda sedang mengaktifkan medan magnet yang halus, namun kuat, medan yang menarik peluang, membuka pintu, mempertemukan Anda dengan orang yang sefrekuensi. Pikiran adalah undangan kepada semesta, dan Anda akan menerima tamu yang sesuai dengan undangan yang Anda kirimkan. Setiap perjalanan menuju kemakmuran sejati hampir selalu melewati reruntuhan kegagalan. Tapi kegagalan bukanlah kuburan impian, melainkan cermin yang menunjukkan di mana kita perlu menyempurnakan arah. Ia adalah alat kalibrasi, bukan palu penghancur. Orang yang memahami hukum kekuatan batin tidak melihat kegagalan sebagai akhir, melainkan sebagai bagian dari proses pembentukan kekuatan internal. Seperti otot yang tumbuh dari robekan mikro saat latihan, jiwa pun bertumbuh dari retakan luka. Kita menjadi lebih tajam, lebih tangguh, dan lebih dalam setelah mengalami kegagalan. Selama kita memilih untuk belajar, bukan menyerah. Bab ini adalah fondasi. Ia mengajak Anda menyadari bahwa segala kekayaan yang Anda impikan sebenarnya telah Anda miliki dalam bentuk benih. Ia menunggu untuk dikenali, dibebaskan dari keraguan, dipahat dengan tindakan sadar, dipancarkan lewat energi pikiran yang jernih, dan diperkuat lewat kegagalan yang dimaknai dengan bijak. Hukum kekuatan batin bukan sesuatu yang Anda coba percayai. Itu sesuatu yang Anda alami begitu Anda mulai hidup selaras dengannya. Dan begitu Anda mengaktifkannya, pintu menuju bab-bab berikutnya akan terbuka, bukan karena dunia berubah, tetapi karena Anda berubah. Bab 2, prinsip timbal balik dinamis. Alam semesta bukanlah ruang hampa yang acuh tak acuh terhadap tindakan kita. Ia adalah kanvas hidup yang merespons, mencerminkan, bahkan membalas setiap getaran yang kita pancarkan, entah dalam bentuk niat, kata-kata, atau tindakan nyata. Dalam hukum kehidupan yang lebih dalam, tak ada yang benar-benar menghilang. Semuanya kembali, membentuk pola, menciptakan lingkaran. Inilah prinsip timbal balik dinamis, kesadaran bahwa apa yang kita berikan ke dunia, suatu saat akan kembali kepada kita dengan bentuk yang seringkali lebih besar dari yang kita duga. Bayangkan Anda menjatuhkan sebuah batu kecil ke dalam kolam yang tenang. Riaknya menyebar, tak berhenti di tempat batu itu jatuh, tapi menjangkau jauh hingga ke tepi. Begitu pula setiap keputusan, perkataan, atau bahkan pikiran Anda. Mungkin tampak kecil, sepele, dan tak penting. Tapi semuanya menciptakan riak, energi yang bergerak, berinteraksi, dan pada akhirnya kembali kepada pusat, Anda. Kita hidup dalam sistem yang saling terhubung secara tak kasat mata. Sikap Anda kepada rekan kerja hari ini bisa memengaruhi peluang yang datang sebulan kemudian. Cara Anda memperlakukan uang saat ini bisa menentukan seberapa banyak uang bersedia menetap dalam hidup Anda nanti. Prinsip ini bukan tentang karma sebagai balasan moral, tetapi tentang frekuensi aksi dan resonansi realita. Namun banyak dari kita hidup dalam reaksi, bukan aksi. Kita terbiasa merespons tekanan, bukan menciptakan gerak. Kita sibuk tetapi tak tahu untuk apa. Kita bekerja keras tapi tanpa arah, seperti dayung yang terus dikayuh tanpa mengetahui di mana dermaga. Kerja keras bukan jaminan kemakmuran, kerja cerdaslah yang membuka jalan. Prinsip timbal balik hanya bekerja ketika tindakan kita selaras dengan tujuan, bukan sekadar bergerak agar terlihat sibuk. Orang yang hidup dengan kesadaran tak terburu-buru, tapi tepat sasaran. Ia tahu bahwa satu langkah terarah lebih berarti daripada 1000 langkah tanpa arah. Ia tahu bahwa bukan seberapa keras, tapi seberapa jernih dan terfokusnya energi yang kita kirimkan ke dunia. Pikiran kita adalah ladang. Apapun yang kita tanam di sana, entah benih keberanian, ketakutan, impian, atau kekhawatiran, akan bertumbuh jika diberi cukup perhatian. Gagasan yang tertanam dalam kesadaran, dipupuk dengan keyakinan dan tindakan nyata, akan menumbuhkan realita.
Tapi seperti pertanian sejati, hasilnya tidak instan. Ada masa tunggu, ada musim kering, ada hama keraguan dan badai penundaan. Namun, petani sejati tak mencabut tanamannya karena belum berbuah esok hari. Ia tahu, yang penting bukan hanya benihnya, tapi juga ketekunan dalam merawat. Kekayaan, dalam bentuk apapun, materi, relasi, peluang, adalah hasil panen dari ide yang ditanam dengan tekad dan dipelihara dengan aksi yang konsisten. Dan hukum ini bekerja tanpa kecuali. Siapapun Anda, selama Anda menanam dan merawat dengan benar, semesta akan memberi hasilnya. Dalam alam, spesies yang bertahan bukan yang terkuat, tapi yang paling adaptif. Hukum yang sama berlaku dalam kehidupan finansial dan spiritual kita. Bukan kegagalan yang menghancurkan seseorang, melainkan responsnya terhadap kegagalan itu. Kegagalan bukan pesan dari semesta bahwa Anda tidak pantas. Ia adalah undangan untuk menyesuaikan arah, untuk mengganti strategi, bukan impian. Ia adalah cermin yang jujur, bukan vonis akhir. Prinsip timbal balik mengharuskan kita untuk tidak hanya memberi energi, tetapi juga menerima pelajaran. Setiap kali kita belajar dan menyesuaikan diri, kita menyesuaikan frekuensi agar lebih sinkron dengan arus peluang. Dan dalam dunia yang terus berubah, hanya mereka yang lentur, yang mau belajar, memperbaiki, dan tumbuh, yang akan terus mengalir bersama arus kemakmuran. Prinsip ini mungkin terdengar sederhana, tapi memiliki kekuatan yang radikal. Jangan menunggu untuk diberi. Berilah terlebih dahulu. Dalam dunia nilai, apa yang Anda berikan akan menentukan apa yang Anda terima. Inilah rahasia para pencipta kekayaan sejati. Mereka menciptakan nilai sebelum menerima uang. Mereka tak menjual produk, mereka memecahkan masalah. Mereka tak mengejar pelanggan, mereka melayani kebutuhan. Mereka tahu bahwa uang hanyalah efek samping dari nilai yang diberikan. Saat Anda memberi waktu, ide, perhatian, solusi, Anda sedang menabur riak yang akan kembali sebagai kepercayaan, koneksi, dan kekayaan. Memberi bukan kelemahan, itu kekuatan proaktif yang memulai aliran. Sebab semesta tidak memberi pada mereka yang meminta tanpa dasar, tapi pada mereka yang terlebih dahulu menyatakan kelimpahan melalui tindakan. Bab ini adalah ajakan untuk berhenti hidup secara reaktif dan mulai hidup secara sadar. Untuk melihat setiap tindakan, sekecil apapun, sebagai investasi energi. Untuk mengubah kerja keras menjadi kerja bernilai. Untuk menanam dengan sengaja, menyesuaikan diri dengan rendah hati, dan memberi sebelum menuntut. Karena hidup ini bukan tentang apa yang bisa aku dapatkan, tapi apa yang bisa aku pancarkan. Dan itulah yang kembali dalam bentuk kekayaan yang sejati. Bab 3. Magnetisme mental. Pikiran adalah medan magnet yang paling kuat di alam semesta manusia. Ia bukan hanya tempat lahirnya mimpi dan rencana, tetapi juga pusat pemancar frekuensi yang mengatur tarikan realitas. Dalam sunyi pikiran, dalam bisikan niat yang terdalam, semesta membaca arah hidup kita. Apa yang kita yakini, kita tarik. Apa yang kita fokuskan, kita perbesar. Dan apa yang kita yakini tak mungkin, kita tolak bahkan sebelum sempat mengetuk pintunya. Inilah hukum tarik-menarik, bukan sebagai sihir spiritual kosong, melainkan sebagai resonansi alami antara siapa diri kita dengan apa yang kita alami. Setiap manusia adalah pemancar gelombang. Seperti radio yang memancarkan siaran, pikiran kita memancarkan sinyal yang membentuk realitas. Ketika Anda hidup dalam rasa syukur, keberlimpahan, dan keyakinan, frekuensi Anda berbicara pada semesta dalam bahasa yang tak terlihat, dan semesta menjawab dengan peluang, relasi, dan kebetulan yang tampaknya ajaib. Frekuensi ini abadi, dalam arti bahwa ia selalu memancar. Bahkan saat Anda merasa diam, bahkan saat Anda belum berkata apapun, pikiran Anda sudah bekerja, memanggil atau menolak apa yang datang. Pikiran tidak pernah netral, ia memilih, apakah akan menarik atau menjauhkan. Ketika seseorang hidup dalam ketakutan akan kegagalan, ia tak sadar sedang menarik situasi yang membuktikan ketakutannya. Sebaliknya, saat seseorang memilih untuk mempercayai arah hidupnya, ia membuka jalur yang bahkan sebelumnya tak terlihat oleh mata telanjang. Namun banyak yang terperangkap dalam jebakan visualisasi tanpa tindakan. Mereka menggantung papan mimpi, menyusun afirmasi,
membayangkan mobil mewah dan rumah impian, tetapi tetap diam menunggu keajaiban. Visualisasi tanpa aksi adalah fata morgana. Ia menawarkan rasa manis harapan, tapi hanya menunda kekecewaan. Imajinasi bukanlah pengganti kerja keras, ia adalah petunjuk arah. Ia adalah blueprint, bukan bangunan. Magnetisme mental bukan hanya tentang berpikir tentang apa yang diinginkan, tetapi menjadi versi diri yang layak menerima hal itu. Artinya, jika Anda memvisualisasikan kekayaan, maka tindakan Anda pun harus mencerminkan disiplin finansial, kejelasan visi, dan kebiasaan bernilai tinggi. Kita tidak menarik apa yang kita inginkan. Kita menarik apa yang kita yakini sebagai milik kita. Dan kita hanya bisa benar-benar meyakini sesuatu ketika kita bertindak sejalan dengannya. Di balik semua tindakan dan niat, ada pola pikir dasar yang diam-diam mengatur arah hidup kita. Kelimpahan atau kelangkaan. Pola pikir kelimpahan percaya bahwa selalu ada cukup untuk semua. Ia tidak takut berbagi, karena tahu bahwa memberi tak akan mengurangi, malah menambah. Ia melihat peluang di setiap sudut, bukan ancaman. Ia bersyukur atas yang ada, dan terbuka untuk yang lebih besar. Sebaliknya, pola pikir kelangkaan hidup dalam rasa takut kehabisan. Ia cemas, membandingkan, dan memegang erat apa yang dimiliki. Ia tidak berani melangkah karena takut gagal. Ia menolak kemungkinan sebelum mencoba, karena lebih memilih rasa aman palsu daripada ketidakpastian penuh harapan. Hukum tarik-menarik akan selalu menyesuaikan realitas dengan pola pikir Anda. Jika Anda percaya hidup sempit dan penuh persaingan, maka itulah yang Anda alami. Jika Anda percaya hidup luas dan terbuka bagi yang berani melangkah, maka peluang akan bermunculan tak terduga. Tubuh Anda berbicara kepada semesta, bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam sikap, dalam cara Anda berdiri, berjalan, berbicara, bahkan dalam ekspresi wajah Anda saat menerima uang atau saat kehilangan uang. Orang yang hidup dalam kelimpahan tidak hanya berpikir kaya, ia bergerak seperti orang yang layak mendapat kekayaan. Ia duduk tegak, menatap mata orang lain dengan tenang, berbicara dengan keyakinan. Ia menghargai uang, bukan menyembahnya. Ia memberi dengan tulus dan menerima dengan syukur. Sementara orang yang dicekam pola pikir kelangkaan seringkali menunduk, ragu, dan menahan. Tubuhnya menunjukkan ketakutan bahkan sebelum kata-kata keluar dari mulutnya. Energi yang Anda pancarkan dari tubuh adalah cermin dari keyakinan terdalam Anda. Dan uang, seperti makhluk hidup, tertarik pada energi yang merasa layak menerima dan mengelolanya. Tak ada benih yang tumbuh dalam tanah berbatu. Begitu pula potensi diri. Ia butuh lingkungan yang mendukung untuk berkembang. Anda bisa punya mimpi besar, keyakinan kuat, dan disiplin tinggi. Tapi jika setiap hari Anda berada di sekitar orang yang sinis, lingkungan yang kering dari inspirasi, dan energi yang menarik Anda mundur, maka perjalanan Anda akan berat. Membangun ekosistem peluang berarti menata ulang tempat dan siapa yang Anda izinkan masuk dalam ruang batin Anda. Ini bisa berarti menyaring percakapan yang Anda konsumsi, buku yang Anda baca, ruang kerja yang Anda ciptakan, hingga komunitas yang Anda pilih untuk tumbuh bersama. Lingkungan bukan hanya tempat fisik, ia adalah atmosfer yang memengaruhi emosi, pikiran, dan tindakan Anda. Dan ketika Anda berada di dalam ekosistem yang sehat, peluang tidak perlu dicari, mereka muncul seolah semesta dipaksa untuk memberi respons pada kondisi yang Anda ciptakan. Bab ini bukan hanya tentang berpikir positif. Ia adalah tentang membangun sistem resonansi antara apa yang Anda yakini, pikirkan, lakukan, dan pancarkan, agar hidup Anda menjadi magnet alami bagi hal-hal baik. Anda tak perlu mengejar terlalu keras. Yang Anda perlukan adalah menjadi versi diri yang pantas untuk ditarik oleh apa yang Anda impikan. Karena pada akhirnya, semesta bukan memberi sesuai keinginan Anda, ia memberi sesuai frekuensi Anda. Bab 4. Kekuatan tujuan yang jelas. Kehidupan tanpa tujuan adalah seperti kapal megah yang kehilangan kompas di tengah samudra. Ia mungkin terus bergerak, tetapi tidak kemana-mana. Angin bisa mendorongnya, gelombang bisa menggoyangnya, tetapi tanpa arah yang pasti, kapal itu hanya akan terombang-ambing, terlihat sibuk namun tak pernah sampai. Begitu pula manusia. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, kita seringkali lebih sibuk daripada sebelumnya.
namun justru kehilangan kejelasan tentang kemana kita sebenarnya ingin pergi. Disinilah kekuatan tujuan yang jelas menjadi mercusuar. Ia tidak membuat badai berhenti, tapi ia memberi arah di tengah gelap dan riuhnya kehidupan. Bayangkan sebuah mercusuar di tengah badai. Ia berdiri kokoh, memancarkan cahaya, bukan untuk mengendalikan lautan, tapi untuk memberi arah bagi kapal-kapal yang tersesat. Tujuan yang jelas adalah mercusuar kehidupan. Ia tidak menjanjikan perjalanan yang mudah, tetapi ia menjamin bahwa Anda tidak berjalan tanpa arah. Banyak orang tidak gagal karena tidak berbakat, tetapi karena kehilangan arah. Mereka terlalu mudah terseret distraksi, terlalu cepat tergoda jalan pintas, dan terlalu gampang berhenti saat kabut muncul. Tapi mereka yang memiliki tujuan yang jelas akan tetap melangkah, bahkan saat jalannya belum kelihatan. Tujuan bukan sekadar apa yang ingin dicapai, tapi siapa yang kita pilih untuk menjadi. Ia bukan destinasi, tapi identitas yang dibangun perlahan, hari demi hari. Tujuan sejati bukan sesuatu yang sekali ditulis lalu dilupakan. Ia harus diperbarui, diklarifikasi, dan diperdalam. Seperti sungai yang terus mengalir, niat kita pun harus terus disegarkan. Inilah mengapa ritual klarifikasi penting. Sebuah kebiasaan untuk menulis ulang tujuan dengan jujur dan mendalam, sampai ia tidak lagi terasa seperti tulisan, tapi napas dalam dada. Tiap kali kita menuliskannya, kita tidak hanya memperkuat fokus, tapi juga menyaring gangguan. Kita belajar membedakan antara mimpi yang datang dari ego dan panggilan jiwa yang muncul dari kedalaman hati. Jangan biarkan tujuan Anda hanya hidup di kepala. Biarkan ia hidup di kertas, di kalender, di jam bangun pagi, di langkah kaki Anda hari ini. Di tengah gelombang informasi, pilihan, dan tekanan, mudah sekali terjebak dalam keinginan untuk melakukan semuanya. Tapi kebijaksanaan sejati ada pada pemilihan. Dan kekuatan terletak bukan pada seberapa banyak yang Anda lakukan, tetapi pada seberapa tepat Anda memilih untuk mengerjakan yang paling berdampak. The 1% Rule mengajarkan, fokuslah pada 1% tindakan, kebiasaan, atau keputusan yang memberi Anda 99% hasil. Temukan leverage tertinggi dalam hidup Anda. Apakah itu satu proyek, satu kebiasaan pagi, satu koneksi yang mengubah arah bisnis Anda? Bekerja keras adalah baik, tapi bekerja cerdas adalah seni. Dan seni itu dimulai dari kejelasan tujuan, yang menyaring ribuan aktivitas menjadi satu tindakan yang bermakna. Dalam dunia yang mengagungkan kesibukan, kita perlu berani menjadi antitesisnya. Karena kesibukan bukan ukuran produktivitas, ia bisa jadi pelarian dari kejelasan. Orang sibuk seringkali bergerak tanpa arah, mengejar banyak hal tanpa menyentuh yang esensial. Produktivitas sejati lahir dari keheningan yang terarah, dari waktu berpikir, dari pemilihan prioritas, dari keberanian mengatakan tidak pada gangguan. Seorang petani tidak menanam 1000 benih sembarangan. Ia memilih tanah terbaik dan benih terbaik karena ia tahu kualitas menumbuhkan lebih dari kuantitas. Maka tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sibuk ataukah saya sedang benar-benar bergerak menuju tujuan yang saya inginkan? Di titik inilah keberanian diuji. Banyak dari kita menyimpan rencana B sebagai pelarian. Kita tidak sungguh-sungguh mengejar rencana A karena selalu ada pintu darurat. Tapi pintu itu tidak selalu menyelamatkan. Seringkali ia justru menghalangi komitmen penuh. Kematian rencana B bukan berarti nekat tanpa strategi. Tapi ini tentang kehadiran total dalam misi hidup Anda. Karena sesuatu yang Anda dekati setengah hati akan memberi hasil yang setengah pula. Namun sesuatu yang Anda peluk dengan seluruh jiwa, bahkan semesta pun akan bergerak mendekat. Orang-orang paling sukses dalam sejarah bukan mereka yang punya banyak pilihan, tapi mereka yang mengunci pilihannya dan menyulapnya menjadi satu-satunya jalan yang mungkin. Tujuan yang jelas adalah energi. Ia adalah filter keputusan, motivator saat lelah, dan pengingat saat tersesat. Ia membuat hidup menjadi lebih dari sekadar bertahan. Ia menjadikannya perjalanan penuh makna. Karena dalam dunia yang sering kabur dan kacau, mereka yang paling tenang dan tajam bukan yang paling sibuk, tetapi yang paling jelas tentang mengapa mereka hidup. Bab 5. Tekad yang tak terbendung. Setiap perjalanan menuju puncak kemakmuran pasti akan bertemu dengan tanjakan terjal, kabut pekat, dan suara-suara yang membisikkan, berhenti saja.
Bukan bakat, bukan kecerdasan, bahkan bukan peluang yang menjadi pembeda antara mereka yang sampai dan mereka yang tertinggal. Tapi tekad, kekuatan dalam diam yang tetap melangkah, meski hati lelah, yang tetap menyalakan cahaya ketika dunia meragukan. Tekad yang tak terbendung bukan seperti letupan kembang api yang hanya indah sekejap. Ia lebih seperti bara dalam tungku, tenang tapi tahan lama. Ia tak selalu keras, tapi ia tak pernah mati. Dan saat kita tahu cara merawatnya, hidup akan mulai menyesuaikan langkahnya dengan kehendak kita. Lihatlah sungai, ia tidak membelah batu karena kuat sekali hentakannya, tapi karena ia terus mengalir. Hari demi hari, tahun demi tahun. Begitu juga dengan manusia yang bersungguh hati. Ia mungkin tak selalu terlihat hebat, tapi konsistensinya mengikis halangan yang paling keras. Tekad bukan tentang melakukan segalanya sekaligus, tapi tentang hadir setiap hari, mengerjakan yang perlu dikerjakan, bahkan saat tidak ada yang melihat. Karena seperti sungai, kita tidak butuh badai untuk mengubah dunia. Kita hanya perlu terus mengalir dengan arah yang tepat. Ketika Anda merasa tidak bergerak, lihat lagi jejak kecil yang telah Anda tinggalkan. Sedikit demi sedikit, gunung pun bisa roboh. Asal Anda terus berdiri, terus berjalan, terus percaya. Banyak orang menyebut dirinya bertekad, padahal yang mereka lakukan adalah keras kepala. Bedanya? Disiplin lahir dari kesadaran, delusi lahir dari ego. Disiplin tahu kapan harus bertahan dan kapan harus mengubah strategi. Delusi hanya tahu satu kata, paksa terus, bahkan ketika arah sudah salah. Tekad sejati bukan buta arah. Ia bukan menabrak dinding terus-menerus, berharap tembok akan menghilang. Ia adalah seni membaca peta, tahu kapan harus melambat, kapan harus memutar, tapi tidak pernah menyerah pada tujuan. Jadilah orang yang keras pada prinsip, tapi lentur pada pendekatan. Karena kadang, tekad bukan tentang siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling bijak dalam bertahan. Setiap pagi, dua versi diri kita bangun bersama. Yang satu ingin kenyamanan, satu lagi ingin pertumbuhan. Yang satu berkata, istirahatlah sedikit lagi. Yang lain berbisik, lakukan satu hal penting hari ini. Ini adalah duel abadi antara diri sekarang dan diri masa depan. Tekad adalah keberanian untuk berpihak pada diri yang Anda impikan, meski itu berarti mengorbankan kenyamanan sesaat. Ia adalah keputusan sadar untuk tidak selalu menuruti suara malas, tapi juga tidak membenci diri sendiri saat kalah. Dan semakin sering Anda membela diri masa depan, semakin nyata ia menjadi. Sampai akhirnya, suara yang dulu lemah itu tumbuh menjadi komando yang mengarahkan hari-hari Anda. Ilmu saraf telah membuktikan bahwa tekad bukan bawaan lahir. Ia bisa dilatih, dibentuk, diperkuat, seperti otot. Setiap kali Anda menolak godaan kecil, Anda sedang memperbesar ruang kendali di otak Anda. Setiap keputusan disiplin adalah satu set latihan yang memperkuat mental. Jadi jangan pernah anggap diri Anda lemah tekad. Anda hanya belum cukup berlatih. Sama seperti angkat beban, Anda tidak akan bisa mengangkat 50 kg jika tidak mulai dari 5 kg terlebih dahulu. Mulailah dari yang kecil, tapi lakukan setiap hari. Karena setiap kali Anda memilih tindakan yang selaras dengan tujuan, Anda sedang mengukir jalur baru di otak, jalan yang akan menjadi autopilot menuju sukses. Motivasi bukan badai besar, ia lebih mirip api kecil di sudut hati. Ia harus dijaga, ditiup perlahan, diberi bahan bakar, dan terutama, tidak boleh dibiarkan padam hanya karena dunia tampak dingin. Banyak orang kehilangan arah bukan karena gagal, tapi karena terlalu cepat menyerah saat hasil belum tampak. Mereka ingin panen tanpa cukup sabar menunggu benih bertumbuh. Tekad sejati tidak bergantung pada hasil langsung. Ia hidup dari visi, dari keyakinan bahwa setiap langkah punya makna, bahkan saat dunia belum mengakuinya. Karena kadang, satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah menjaga nyala itu tetap hidup hari ini, dan besok, dan lusa. Sampai akhirnya, dunia melihat terang yang Anda rawat dalam diam. Tekad yang tak terbendung adalah keajaiban yang bisa dilatih. Ia bukan milik segelintir orang spesial, tapi warisan bagi siapa saja yang bersedia hadir. Bukan hanya saat muda, tapi justru saat paling ingin menyerah. Dan ketika tekad itu tumbuh,
Saat Anda belajar untuk terus melangkah meski lambat, dunia akan membuka jalan. Bukan karena Anda menunggu keajaiban, tapi karena Anda menjadi keajaiban itu sendiri. Bab 6. Keyakinan dan kepercayaan diri. Kemakmuran sejati bukan hanya tentang angka di rekening atau properti yang dimiliki, melainkan tentang keyakinan mendalam akan nilai diri sendiri. Keyakinan yang tidak bergantung pada pujian luar, dan kepercayaan diri yang tidak mudah runtuh hanya karena kegagalan sesaat. Banyak orang yang sesungguhnya sudah dekat dengan keberhasilan, namun terhenti di titik paling penting. Mereka tak percaya diri cukup untuk mengambil lompatan terakhir. Kepercayaan diri bukan sikap arogan, melainkan pengakuan tenang bahwa saya mampu belajar, berkembang, dan menaklukkan, meski hari ini pun belum sempurna. Bab ini adalah undangan untuk menjelajahi sisi terdalam dari jati diri, menyingkap kekuatan tersembunyi yang selama ini mungkin tertidur di balik lapisan ketakutan, keraguan, dan luka masa lalu. Di antara tempat Anda berdiri hari ini dan versi terbaik dari diri Anda, selalu ada jurang ketidakpastian, jurang rasa takut, jurang keraguan. Namun jurang itu bukan untuk dihindari. Ia hadir untuk dilompati, dan hanya bisa dilompati dengan keyakinan. Keyakinan adalah jembatan tak kasat mata yang hanya muncul ketika Anda berani melangkah ke udara. Ia tidak menjanjikan bahwa segalanya akan sempurna, tapi ia menjamin bahwa Anda tidak akan jatuh selama Anda terus percaya dan melangkah. Banyak orang menunggu kepastian sebelum melangkah. Padahal kepastian itu lahir setelah kita berjalan, bukan sebelum. Lompatan keyakinan bukan soal sudah pasti berhasil, tapi saya tahu saya akan bertumbuh dalam prosesnya. Saat rasa tidak pantas mulai menyusup, saat suara kecil berkata, "Siapa kamu untuk sukses?" Di sanalah Anda perlu membuka arsip kemenangan kecil. Karena otak kita mudah lupa, ia lebih ingat kegagalan besar daripada keberhasilan kecil yang penuh makna. Kumpulkan pencapaian-pencapaian yang tampak sederhana. Saat Anda bangkit dari masa sulit, saat Anda menyelesaikan tugas meski sulit, saat Anda menjaga komitmen meski tak ada yang melihat. Ini adalah bukti, ini adalah senjata untuk melawan sindrom penipu yang kerap mencuri cahaya Anda. Setiap bukti kecil adalah batu bata kepercayaan diri. Semakin banyak Anda mengumpulkannya, semakin kuat fondasi Anda untuk berdiri di atas panggung kehidupan. Percaya diri bukan berarti merasa lebih baik dari orang lain. Itu adalah kondisi batin yang berkata, "Saya cukup." Namun seringkali, orang yang haus validasi menyamar dalam pakaian percaya diri. Mereka bukan yakin, tapi takut terlihat lemah. Ego yang sehat lahir dari pengenalan diri. Ia tahu kelebihan tanpa sombong dan mengakui kekurangan tanpa malu. Arogansi, sebaliknya, buta terhadap keduanya. Ia menolak kritik, menuntut pengakuan, dan membangun istana dari pasir pujian. Kepercayaan diri yang sejati berjalan tenang, bukan karena ia ingin dilihat, tapi karena ia tahu kemana arah langkahnya. Anda tak perlu membuktikan apapun pada siapapun, cukup pada diri Anda sendiri. Salah satu teknik paling kuat untuk menumbuhkan kepercayaan diri adalah berbicara kepada diri Anda sendiri, seperti Anda sudah mencapai versi terbaik dari diri Anda. Bukan mengada-ada, tapi menciptakan identitas baru yang mengundang masa depan datang lebih cepat. Ketika Anda berkata, "Saya sedang belajar menjadi orang sukses," maka perlahan pikiran akan mencari cara untuk menyesuaikan realitas Anda dengan kalimat itu. Kata-kata yang Anda ucapkan adalah perintah kepada pikiran bawah sadar untuk membangun versi baru dari kenyataan. Jadilah orang yang tiap pagi bercermin, menatap mata sendiri, dan berkata, "Saya dalam proses menjadi luar biasa." Ulangi sampai diri Anda tidak hanya percaya, tapi menjadi. Ketakutan terbesar banyak orang bukanlah kegagalan itu sendiri, melainkan perasaan gagal. Namun seperti vaksin, tubuh bisa dilatih untuk kebal. Dan caranya adalah dengan memberi diri Anda dosis kegagalan kecil secara sadar dan teratur. Cobalah hal-hal baru. Ambil risiko-risiko kecil. Hadapi kemungkinan malu, salah, atau ditolak. Karena dari setiap kegagalan mikro, Anda sedang membangun antibodi terhadap ketakutan besar. Gagal bukan racun jika Anda tahu cara mengolahnya. Ia adalah bahan mentah dari kebijaksanaan dan kekuatan.
Ia bukan musuh kepercayaan diri, tapi guru yang mengajarkan ketahanan sejati. Keyakinan dan kepercayaan diri adalah fondasi dari semua pencapaian besar. Mereka bukan hadir tiba-tiba, tapi tumbuh dalam ruang kejujuran, latihan, dan keberanian untuk melangkah meski belum siap. Ingatlah ini, Anda tidak harus yakin sepenuhnya untuk mulai berjalan, tapi Anda harus mulai berjalan agar keyakinan bisa tumbuh. Maka berjalanlah, dan biarkan setiap langkah mengubah Anda menjadi versi yang lebih kuat, lebih terang, dan lebih hidup dari siapapun yang pernah Anda bayangkan. Bab 7. Ekspektasi dan ketekunan. Di dalam diri setiap manusia, ada dua kekuatan yang tampak bertentangan, namun sebenarnya saling melengkapi, ekspektasi dan ketekunan. Ekspektasi adalah cahaya di kejauhan, sebuah proyeksi masa depan yang kita yakini mungkin. Ketekunan adalah langkah kaki di tanah, upaya sehari-hari yang membawa kita lebih dekat ke cahaya itu. Keduanya membentuk tarian antara harapan dan realitas, antara impian dan usaha. Namun, tak sedikit yang menyerah sebelum waktunya. Bukan karena mereka tak mampu, tapi karena mereka tidak tahu bagaimana menjaga api tetap menyala dalam gelap. Bab ini adalah tentang seni menapaki jalan panjang menuju kemakmuran. Jalan yang tidak selalu terlihat hasilnya di awal, namun menjanjikan panen luar biasa bagi mereka yang bertahan. Harapan bukanlah angan kosong, ia adalah bibit dari tindakan nyata. Ketika seseorang percaya bahwa ia bisa berhasil, ia mulai bertindak seolah keberhasilan itu tak terelakkan. Dan setiap tindakan itu, betapapun kecilnya, menguatkan keyakinan semula. Inilah yang disebut siklus swadaya, sebuah lingkaran ajaib di mana ekspektasi menciptakan bukti dan bukti memperkuat ekspektasi. Orang yang percaya dirinya mampu akan bertindak dengan lebih percaya diri. Dan tindakan itu, dengan sendirinya, menghasilkan hasil yang memperkuat rasa mampu tersebut. Sebaliknya, ekspektasi negatif menciptakan siklus merusak. Mereka yang yakin akan gagal, bergerak dengan ragu. Keraguan melahirkan kesalahan. Kesalahan memperkuat keyakinan bahwa mereka memang gagal. Siklus ini hanya bisa diputus dengan satu hal, keberanian untuk percaya lebih dahulu, meski dunia belum memberi alasan. Seringkali kita mendengar bahwa ketekunan selama 10.000 jam adalah kunci menjadi ahli. Namun, itu hanya setengah dari kebenaran, karena waktu tanpa kecerdasan adalah kerja keras yang sia-sia. Yang dibutuhkan bukan sekadar lama, tapi sadar. Bukan hanya konsisten, tapi juga reflektif. Orang yang terus-menerus mengulang kesalahan tidak menjadi lebih baik. Ia hanya semakin mahir dalam kegagalan. Ketekunan yang sejati adalah gabungan dari kesabaran dan pengamatan. Ia bertanya, setelah setiap kegagalan, apa yang bisa diperbaiki? Ia menyesuaikan arah, bukan hanya mempercepat langkah. Inilah yang membedakan mereka yang naik level dengan mereka yang hanya lelah tanpa hasil. Bayangkan dua anak diberi pilihan, 1 permen sekarang atau 2 permen jika mereka bersedia menunggu 15 menit. Eksperimen marshmallow yang terkenal ini membuktikan bahwa kemampuan menunda kepuasan adalah prediktor kuat kesuksesan jangka panjang. Dunia modern dipenuhi godaan hasil instan, aplikasi, likes, makanan cepat saji, dan janji kekayaan semalam. Namun kekayaan sejati tumbuh perlahan, seperti pohon besar yang akar-akarnya merayap jauh ke dalam tanah sebelum batangnya menembus langit. Menunda kepuasan bukan tentang menyiksa diri. Itu adalah kecerdasan emosional. Kesadaran bahwa hasil besar datang dari akumulasi keputusan kecil yang sabar. Dan bahwa rasa puas sejati bukan dari hasil cepat, tapi dari pencapaian yang dibangun dengan penuh kesadaran. Bagian tersulit dari perjuangan bukanlah awal yang menakutkan atau tantangan di tengah jalan, tetapi saat Anda berjalan begitu lama hingga mulai bertanya, apakah ini akan pernah selesai? Di titik ini, banyak orang menyerah bukan karena lelah, tapi karena kehilangan arah. Namun di balik kabut, seringkali kemenangan sudah begitu dekat. Kemakmuran, seperti benih, membutuhkan waktu tersembunyi di bawah tanah sebelum ia muncul ke permukaan. Ketika Anda merasa tidak melihat hasil, bukan berarti tidak ada perubahan. Mungkin Anda sedang membangun fondasi
yang tak terlihat oleh mata. Ketekunan yang sejati adalah saat Anda terus melangkah, meski tak ada sorak-sorai, tak ada panggung, tak ada bukti, karena Anda tahu yang abadi tidak pernah datang dengan mudah. Frustrasi adalah energi. Ia bisa membakar kita habis, atau ia bisa menjadi bahan bakar. Tergantung pada bagaimana kita mengelolanya. Ketika harapan tak sesuai kenyataan, emosi yang timbul bisa melumpuhkan. Tapi justru di sana, tersembunyi kekuatan alkimia sejati, mengubah kekecewaan menjadi determinasi dan kemarahan menjadi fokus. Alih-alih menghindari rasa frustrasi, peluklah ia. Dengarkan pesannya. Ia bukan musuh Anda, ia adalah indikator bahwa Anda menginginkan lebih, bahwa Anda peduli, bahwa Anda sedang tumbuh. Jadikan frustrasi sebagai pemantik, bukan penghambat. Biarkan ia mendorong Anda lebih dalam, lebih tajam, lebih berani. Ekspektasi dan ketekunan adalah dua sisi dari koin kemakmuran. Ekspektasi memberi arah. Ketekunan memberi tenaga. Tanpa yang satu, Anda akan kehilangan visi. Tanpa yang lain, Anda akan kehilangan gerakan. Dan di tengah keduanya, berdirilah Anda, seseorang yang tidak hanya bermimpi, tetapi juga berani bertahan. Karena Anda tahu, keberhasilan bukan milik mereka yang tercepat, tetapi milik mereka yang paling tekun menjaga nyala harapan tetap hidup, bahkan ketika dunia gelap. Bab 8. Sikap mental konstruktif. Kemakmuran bukan sekadar hasil dari kerja keras, strategi cerdas, atau peluang emas. Ia berakar dari sebuah medan tak terlihat, sikap mental. Pikiran kita adalah tanah subur, tempat segala kemungkinan tumbuh atau layu. Dalam kebun itu, kita menanam keyakinan atau keraguan, harapan atau ketakutan. Dan seperti halnya petani, panen kita bergantung sepenuhnya pada apa yang kita rawat setiap hari. Bab ini adalah tentang revolusi batin yang sunyi, namun sangat menentukan. Sebuah perjalanan ke dalam cara berpikir yang tidak hanya menyelamatkan Anda dari sabotase diri, tapi juga menyuburkan medan magnet keberlimpahan. Setiap pagi adalah ladang yang masih kosong. Anda adalah tukang kebunnya. Dan benih yang Anda pilih untuk ditanam, pikiran Anda akan menentukan aroma bunga atau duri yang akan Anda hadapi saat malam menjelang. Satu pikiran syukur bisa menjadi matahari yang menghangatkan seluruh hari. Satu pikiran dendam bisa jadi gulma yang merambat cepat, menjerat semangat dan mencuri nutrisi dari impian Anda. Orang bijak tidak membiarkan pikirannya tumbuh liar. Mereka sadar atas apa yang mereka pikirkan. Mereka memilih untuk menanam keberanian, bukan ketakutan. Harapan, bukan kecemasan. Fokus, bukan keluhan. Karena mereka tahu, dunia luar hanyalah bayangan dari dunia dalam. Layaknya virus biologis, pikiran negatif bisa menular. Keluhan adalah batuk batin yang menyebar dari satu jiwa ke jiwa lain. Ia tampak kecil, bahkan mungkin terasa normal, namun efeknya bisa mematikan semangat kolektif. Lingkungan yang dipenuhi keluhan adalah ladang tandus bagi kreativitas dan kemakmuran. Ia menularkan rasa tidak berdaya, rasa korban, dan menyumbat aliran energi produktif. Dalam dunia semacam itu, ide-ide besar akan mati sebelum sempat tumbuh. Tugas Anda adalah menjadi vaksin hidup, menghentikan rantai keluhan dengan perspektif, bukan reaksi. Menyebarkan rasa syukur di tengah sinisme, menjadi pusat ketenangan dalam badai emosi kolektif. Karena kekayaan sejati membutuhkan atmosfer batin yang bersih dari racun. Hidup tidak selalu sesuai rencana. Tapi bukan peristiwa yang menentukan nasib kita, melainkan cara kita melihatnya. Kegagalan, kehilangan, atau kemunduran bukanlah titik akhir, tapi bisa menjadi plot twist yang memperdalam kisah sukses kita. Kemampuan untuk reframe, melihat ulang, adalah kekuatan psikologis luar biasa. Ia mengubah rasa malu menjadi pelajaran. Ia membalik luka menjadi kekuatan. Ia menjadikan setiap "kenapa ini terjadi padaku" menjadi "apa yang bisa aku pelajari dari ini". Krisis tidak selalu musuh. Kadang, ia adalah mentor dalam penyamaran, menghancurkan bangunan lama agar ruang baru bisa dibangun. Pikiran konstruktif tidak menyangkal rasa sakit, tapi menolaknya untuk menjadi akhir cerita. Banyak yang menganggap optimisme adalah bentuk kebodohan. Namun ilmu saraf justru menunjukkan bahwa orang sukses cenderung optimis secara irasional. Otak mereka memilih
melihat kemungkinan, bahkan saat data berkata sebaliknya. Inilah yang disebut optimism bias, sebuah kecenderungan untuk melebihkan peluang sukses dan meremehkan hambatan. Tapi alih-alih kelemahan, ini justru menjadi kekuatan psikologis. Karena dalam dunia yang penuh ketidakpastian, optimisme adalah bahan bakar untuk melangkah ketika tidak ada jaminan. Pikiran konstruktif tidak berarti Anda mengabaikan realitas. Ia berarti Anda memilih untuk menambahkan harapan ke dalam rumus realitas. Karena siapapun yang berani berharap lebih besar akan berani bertindak lebih jauh. Banyak orang mengira meditasi adalah pelarian. Duduk diam, memejamkan mata, mencoba tidak memikirkan apa-apa. Namun dalam dunia kemakmuran, meditasi bukan pelarian, ia adalah perancangan ulang. Visualisasi bukan tentang berkhayal, ia adalah latihan mental yang membangun jalur saraf baru. Saat Anda melihat diri Anda sukses dalam pikiran, Anda sedang menanam blueprint baru dalam otak Anda. Anda sedang membangun reaksi emosional sebelum situasi nyata datang. Itu artinya, saat tantangan muncul, Anda sudah siap. Meditasi proaktif adalah pengenalan terhadap versi terbaik diri Anda. Ia membawa masa depan ke masa kini, agar Anda bisa hidup hari ini dengan keberanian yang biasanya hanya dimiliki oleh mereka yang sudah menang. Sikap mental konstruktif bukan kemewahan, ia adalah fondasi. Ia adalah cara Anda berbicara pada diri sendiri di tengah keheningan. Ia adalah kualitas pikiran yang Anda bawa ke dalam rapat, ke dalam hubungan, ke dalam tantangan. Dalam dunia yang sibuk mengejar bagaimana, Anda telah menemukan mengapa yang lebih dalam. Karena kemakmuran sejati dimulai saat Anda membentuk ladang batin menjadi tempat yang layak bagi impian besar untuk tumbuh. Dan Anda, sebagai tukang kebun pikiran Anda sendiri, telah memilih untuk menanam cahaya. Bab 9. Tindakan cerdas. Impian tanpa tindakan hanyalah bunga tidur, tapi tindakan tanpa arah pun seperti kapal yang berlayar tanpa kompas, melelahkan, namun tak pernah tiba. Dalam perjalanan menuju kemakmuran, bukan hanya kerja keras yang menjadi kunci, melainkan kerja cerdas. Bab ini bukan tentang melakukan lebih banyak. Ini tentang melakukan hal yang benar, dengan cara yang tepat, pada waktu yang tepat. Tindakan cerdas bukan soal kecepatan, tapi presisi. Bukan soal sibuk, tapi strategis. Dan seperti seorang maestro yang tahu kapan satu nada mengubah seluruh simfoni, Anda pun bisa menciptakan perubahan besar dari gerakan kecil yang terukur. Banyak orang terjebak dalam kesibukan karena gagal membedakan antara strategi dan taktik. Strategi adalah peta, taktik adalah langkah. Strategi menjawab apa yang penting. Taktik menjawab bagaimana mencapainya. Tanpa strategi, taktik menjadi kebisingan. Seperti seseorang yang menggali sumur di setiap tempat, tapi tak pernah cukup dalam untuk menemukan air. Namun tanpa taktik, strategi hanya menjadi rencana yang tersimpan rapat dalam laci. Tindakan cerdas dimulai dari kejernihan. Apa sebenarnya yang ingin saya capai? Dan dari sana, setiap langkah menjadi anak tangga yang membawa Anda lebih dekat, bukan hanya lebih sibuk. Pareto pernah mengamati bahwa 80% hasil sering berasal dari 20% usaha. Dalam dunia kemakmuran, ini bukan sekadar statistik. Ini adalah hukum emas efisiensi. Tidak semua tindakan bernilai sama. Ada yang berdampak besar, ada yang sekadar membuat Anda merasa sibuk. Tindakan cerdas adalah kemampuan untuk mengidentifikasi 20% yang berdampak 80%. Lalu menggandakan intensitas di sana. Itu mungkin berarti satu panggilan penting yang membuka peluang besar. Satu relasi yang menghubungkan Anda ke dunia baru. Satu perubahan kecil dalam pola pikir yang mengubah seluruh permainan. Kuasai prinsip ini, dan Anda akan menciptakan hasil besar dengan usaha yang lebih ringan. Bukan karena malas, tapi karena terarah. Ada titik di mana tindakan mulai menarik peluang seperti magnet. Disinilah keajaiban bertemu disiplin. Di mana dunia mulai merespons upaya Anda bukan dengan angin sepoi-sepoi, tapi badai bantuan tak terduga. Momentum kritis tidak muncul di hari pertama. Ia dibangun dalam kesunyian, dalam upaya-upaya yang tampak kecil dan tak terlihat. Tapi saat ia datang, semuanya berubah.
Pintu yang dulu tertutup mulai terbuka. Orang mulai mencari Anda, bukan sebaliknya. Tindakan cerdas adalah tentang mengenali kapan Anda mendekati titik kritis itu dan terus menyalakan mesin, bahkan saat hasil belum terlihat. Karena saat momentum mulai bergerak, dunia akan ikut berputar bersama Anda. Berpikir sebelum bertindak adalah bijaksana, tapi berpikir tanpa pernah bertindak adalah racun. Banyak impian mati bukan karena tak punya peluang, tapi karena ditunda oleh overthinking. Analisis yang berlebihan menciptakan ilusi kontrol, namun diam-diam mencuri keberanian untuk melangkah. Dalam ketakutan akan salah langkah, kita justru tidak melangkah sama sekali. Tindakan cerdas adalah tentang mengetahui kapan cukup berpikir dan mulai bergerak. Ketepatan tidak lahir dari perencanaan sempurna, tapi dari koreksi di tengah jalan. Lebih baik melangkah dengan ragu daripada membatu dengan yakin. Dalam dunia ketidakpastian, cara paling cerdas untuk bertindak adalah menguji ide dalam skala kecil. Eksperimen mikro bukan tanda kurang keyakinan. Ia adalah tanda kecerdasan dan kelincahan. Alih-alih menunggu kesempurnaan, Anda mencoba, mencicip, mengamati. Dan dari sana, Anda mendapat umpan balik yang jauh lebih berharga daripada asumsi. Eksperimen mikro menurunkan risiko, tapi tetap menjaga gerak. Ia membebaskan Anda dari kebutuhan akan pasti dan memberi Anda ruang untuk belajar dari realitas. Orang cerdas tidak bertaruh seluruh hidupnya pada satu keputusan besar. Mereka membangun jalan menuju kemenangan dari ratusan eksperimen kecil yang terarah. Tindakan cerdas bukan tentang bekerja lebih keras. Ia tentang bergerak lebih jernih. Ini adalah seni memilih medan perang, bukan hanya berperang. Ini adalah keberanian untuk berkata tidak pada gangguan dan berkata ya pada hal-hal yang betul-betul berarti. Dalam setiap langkah kecil yang Anda ambil dengan kesadaran penuh, Anda sedang menciptakan jalur tak terlihat menuju kekayaan. Jalur yang tidak selalu cepat, tapi pasti. Jalur yang tidak selalu ramai, tapi kuat. Jalur yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang telah memilih untuk tidak sekadar bergerak, tetapi melangkah dengan makna. Bab 10. Membuka jalan bagi kelimpahan. Kelimpahan bukanlah sesuatu yang hanya datang kepada mereka yang beruntung. Ia bukan hadiah yang diberikan oleh takdir, tetapi aliran yang mengalir melalui mereka yang mengetahui cara membuka jalannya. Dalam dunia kemakmuran, kita seringkali bertemu dengan berbagai hambatan yang seolah-olah menghalangi jalan kita. Namun, sejatinya, hambatan-hambatan itu bukanlah batas, melainkan batu loncatan yang bisa digunakan untuk membangun jalan menuju keberlimpahan yang lebih besar. Kelimpahan adalah hukum alam, seperti sungai yang selalu menemukan jalannya meskipun terhalang oleh bebatuan. Kekayaan juga akan mencari jalan untuk mengalir ke dalam hidup kita, jika kita cukup cerdas untuk mempersiapkan aliran tersebut. Sebelum kita bisa merasakan aliran kelimpahan, kita harus terlebih dahulu membersihkan segala sumbatan yang ada. Sumbatan ini bisa berupa kebiasaan yang menahan kita, orang-orang yang tidak mendukung perjalanan kita, atau bahkan keyakinan yang membatasi potensi kita. Kebiasaan buruk yang kita pegang dengan erat, seperti ketakutan akan kegagalan atau rasa cukup, akan terus menghambat jalan kita menuju kemakmuran. Bukan hanya kebiasaan yang harus dibersihkan, tetapi juga lingkaran sosial kita. Terkadang, kita terlalu lama terjebak dalam hubungan yang tidak memberi energi positif. Orang-orang yang terus-menerus menyemai keraguan, ketakutan, atau sikap pesimis akan membatasi potensi kita untuk berkembang. Dan yang paling penting adalah membersihkan keyakinan lama yang membelenggu kita. Keyakinan seperti saya tidak layak atau kekayaan hanya untuk orang lain harus digantikan dengan paradigma yang lebih mendukung. Hanya ketika kita membersihkan sumbatan ini, kita bisa menciptakan ruang bagi kelimpahan untuk masuk. Di dalam perjalanan menuju kekayaan, ada jalan cepat yang bisa kita manfaatkan, dan itu adalah leverage. Leverage adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang sudah ada, waktu, uang, pengetahuan orang lain, untuk mempercepat perjalanan kita. Waktu adalah sumber daya yang paling terbatas yang kita miliki, tetapi kita bisa memanfaatkan waktu orang lain, pengalaman mereka, atau bahkan uang untuk mengakselerasi pencapaian kita.
Alih-alih melakukan semuanya sendiri, kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki keahlian yang melengkapi kita. Leverage memungkinkan kita untuk bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Sama halnya dengan uang, itu adalah alat, bukan tujuan akhir. Menggunakan uang dengan bijak untuk memperluas peluang dan mempercepat proses dapat membuka jalan yang jauh lebih cepat menuju keberlimpahan. Namun, yang paling penting adalah pengetahuan. Pengetahuan yang memberi kita wawasan untuk memanfaatkan kedua sumber daya ini dengan cara yang paling efektif. Kekayaan tidak datang dari tindakan yang dilakukan dalam kesendirian. Seperti jaringan sosial yang saling terhubung, kemakmuran tumbuh subur di dalam ekosistem yang penuh dengan peluang yang saling memberi manfaat. Ekosistem kekayaan ini terbentuk ketika kita menciptakan jaringan yang kuat, di mana sumber daya dan informasi bergerak dengan bebas dan saling mendukung. Membangun ekosistem kekayaan berarti mengelilingi diri dengan orang-orang yang berpikiran serupa, yang mendorong kita untuk berkembang dan berbagi sumber daya. Sebuah jaringan yang di dalamnya setiap orang memiliki kesempatan untuk bertumbuh bersama, di mana peluang muncul tidak hanya dari usaha sendiri, tetapi juga dari sinergi yang tercipta antara individu. Ketika kita membangun jaringan seperti ini, kita menciptakan medan magnet untuk kesuksesan. Sebuah ekosistem di mana uang beredar secara alami, karena setiap orang dalam jaringan itu terhubung dengan potensi untuk saling menguntungkan. Kekayaan, seperti air, selalu mencari celah untuk mengalir. Ia tidak pernah terhenti atau menunggu waktu yang sempurna. Air mengalir ke tempat-tempat yang memiliki celah, dan kekayaan akan menemukan jalannya kepada mereka yang membuka celah-celah tersebut. Ini adalah prinsip yang mendalam. Seringkali kita berpikir bahwa kekayaan harus datang dengan cara yang besar dan dramatis. Tetapi kenyataannya, kekayaan datang dalam aliran kecil yang terus-menerus. Hal ini terjadi ketika kita mengidentifikasi celah-celah kecil dalam kehidupan kita, kesempatan yang mungkin tampak sepele, tetapi sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Kekayaan tidak harus datang dalam bentuk transaksi besar. Ia bisa datang dalam bentuk kesempatan kecil yang terlihat tidak penting. Kuncinya adalah mengenali celah-celah itu dan membuka jalan bagi kelimpahan untuk mengalir dengan bebas, tanpa hambatan. Seringkali, peluang datang dengan cara yang tak terduga. Mereka seringkali disamarkan sebagai rintangan atau tantangan. Pintu yang menuju kekayaan seringkali tersembunyi di balik kegagalan, kesulitan, atau kebingungannya situasi. Namun, jika kita cukup berani untuk melangkah lebih jauh, kita akan menemukan bahwa setiap tantangan adalah kesempatan yang menunggu untuk dikenali. Mengenali peluang yang disamarkan sebagai rintangan adalah seni. Ini adalah kemampuan untuk melihat lebih dari sekadar apa yang ada di permukaan dan memanfaatkan setiap situasi sebagai batu loncatan menuju keberlimpahan. Seperti seorang petualang yang menemukan pintu tersembunyi di tengah hutan, mereka yang mampu melihat peluang yang tidak terlihat akan membuka jalan menuju kekayaan yang melimpah. Membuka jalan bagi kelimpahan bukanlah sekadar tentang mempersiapkan diri untuk menerima. Ia juga tentang menciptakan ruang untuknya datang, dengan membersihkan sumbatan, menggunakan leverage, membangun ekosistem yang mendukung, dan mengenali peluang yang tersembunyi. Dengan membuka jalan-jalan ini, kita tidak hanya menunggu kelimpahan datang. Kita menjadi bagian dari alirannya, membiarkan kekayaan menemukan jalannya menuju kehidupan kita. Kesimpulan, kelimpahan bukanlah hadiah yang diberikan secara kebetulan, melainkan hasil dari perjalanan batin yang penuh dengan keputusan yang sengaja kita buat. Setiap pikiran, setiap tindakan, dan setiap keyakinan yang kita pegang adalah benih yang kita tanam di taman kehidupan kita. Keberhasilan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari apa yang kita pilih untuk dipercayai, diusahakan, dan diperjuangkan kemarin. Melalui hukum-hukum yang menggerakkan kekuatan batin ini, kita bukan hanya belajar untuk menarik kekayaan dalam bentuk material, tetapi untuk membangun fondasi yang kokoh bagi kemakmuran sejati, yang mencakup kebahagiaan, kedamaian, dan kepuasan batin. Ingatlah bahwa setiap langkah yang kita ambil menuju kelimpahan dimulai dengan langkah pertama yang penuh keyakinan. Tidak ada jalan pintas untuk mencapai kemakmuran, tetapi dengan melibatkan kekuatan batin yang mendalam dan mempraktikkan prinsip-prinsip yang telah kita bahas, kita mengubah perjalanan ini
menjadi sebuah karya seni yang indah, sebanding dengan kekayaan yang kita impikan. Setiap keputusan kecil, setiap perubahan pola pikir, setiap tekad yang kita bangun, membentuk gambaran besar kesuksesan kita. Dan begitu kita menyadari bahwa kunci kelimpahan ada di dalam diri kita, jalan menuju kemakmuran pun terbuka dengan sendirinya. Lembut namun pasti, seperti sungai yang mengalir menuju samudra. Jangan biarkan rintangan menghalangi perjalananmu. Jadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan. Percayalah, dalam diri kita terdapat potensi tak terbatas untuk menciptakan hidup yang penuh dengan kelimpahan, tidak hanya dalam harta, tetapi dalam setiap aspek kehidupan. Dan seperti magnet yang menarik benda-benda besi, biarkan kekuatan batin kita menarik segala hal baik yang kita butuhkan untuk mewujudkan impian kita. Selamat menjalani perjalanan ini, dan ingat, kekayaan dimulai dari dalam diri.